Silakan duduk, shalom. Ya, senang bisa hadir kembali di gereja, saudara, untuk membagikan berkat firman Tuhan. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 dari ayat 10, 11, dan 12. 1 Yohanes 4 ayat 10, 11, dan 12. Jika saudara sudah mendapatkannya, dan saya akan membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 10, 11, dan 12, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Satu Yohanes 4 ayat 10, 11, dan 12, demikianlah firman Tuhan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ya, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kekristenan bukan kita yang pilih dia jadi Tuhan, tetapi dia Tuhan yang pilih kita untuk menjadi umatnya. Amin. Dan jika bukan kita yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang pilih kita, maka kitalah yang harus mengikuti kehendak dia. Berbeda jika kita yang memilih dia menjadi Tuhan kita, maka dialah yang harus menuruti kehendak kita. Tetapi bukan seperti itu, karena Tuhan yang memilih kita, maka kitalah yang harus mengikuti kehendak dia. Haleluya, amin. Dan terlebih lagi, bukan kita yang telah terlebih dahulu mengasihi dia, tetapi dialah yang telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dan dia mengasihi kita bukan pada waktu keadaan kita sudah baik. Dia mengasihi kita pada waktu bukan keadaan kita sudah benar, tetapi dia mengasihi kita pada waktu keadaan kita masih berdosa. Dosa memisahkan antara kita dengan Tuhan. Karena dosa membawa kita kepada rancangan-rancangan yang jahat. Tetapi Tuhan senantiasa membawa kita kepada rancangan-rancangan yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Dan akibat daripada pemisahan dosa, malahkah manusia kehilangan kekuatan dan kemampuan dari Allah itu sendiri. Karena Allah tidak akan mungkin bisa bersatu dan bercampur dengan dosa. Karena dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang suci. Sehingga kekudusan dan kesucian tidak akan mungkin bisa bergabung dengan hal-hal yang tidak kudus dan tidak suci. Dan dosa itulah yang membuat keterpisahan antara kita dengan Tuhan. Dan pada waktu manusia mengalami keterpisahan dengan Tuhan akibat dosa, manusia tidak menyadari tentang sesuatu yang akan terjadi di depannya akibat kesalahan itu. Tetapi dari pihak Allah, Allah bisa melihat apa yang akan terjadi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa untuk waktu-waktu yang akan datang. Amin. Sehingga pada waktu dosa bermanifestasi di dalam kehidupan manusia, ada dua situasi yang berbeda atas situasi kondisi itu. Manusia pada waktu jatuh di dalam dosa, mereka tidak mengerti tentang sesuatu yang di depannya. Sehingga mereka pada waktu melakukan kesalahan pelanggaran dosa tidak sedikit. Mereka melakukannya dengan terbahak-bahak, bahkan dengan terbangga-bangga atas setiap perbuatan yang mereka lakukan. Amin. Amin. Karena mereka tidak menyadari apa akibatnya di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Allah itu sendiri, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah bisa melihat akibat dan di waktu-waktu yang akan datang yang akan menimpa kehidupan manusia. Yaitu apa? Upah dosa adalah, waduh, kalau langsung maut sih ya sudahlah, nggak sempat nyusahin hidup saudara. Kalau langsung maut ya sudahlah, tidak menyusahkan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Tetapi akibat dosa tidak langsung menuju kepada kebinasaan. Tetapi lihat dampak akibat dosa yang membuat kemiskinan, kemelaratan, kehancuran, sakit penyakit, perpisahan, perceraian. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, membuat banyak luka di dalam setiap hati manusia. Dan selebihnya setelah itu
baru mereka masuk di dalam satu kebinasaan yang kekal. Artinya pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan bisa melihat penderitaan yang amat sangat yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Amin. Dan karena itu, kalau manusia meresponi dosa mereka dengan bangga bahkan terbahak-bahak. Tetapi pada waktu Allah melihat itu, dia mempunyai hati yang remuk, hatinya hancur, dia mengalami kesedihan yang mendalam. Haleluya. Amin. Sebagaimana orang yang saudara kasihi, Anda bisa melihat bahwa dia sedang ada di jalan yang tidak baik. Dan Anda juga bisa melihat akibat jalan yang dia tempuh, dia akan mengalami sesuatu yang sangat amat merugikan dirinya. Dan setelah berulang kali saudara memperingatkan dan dia tidak mau diperingati, bahkan dia melawan, dia memberontak, bahkan dia bangga dengan apa yang dia perbuat. Dan itu bukankah menyedihkan hati kita? Amin. Manusia saja mempunyai kesedihan yang seperti itu. Apalagi Bapa di surga yang menjadikan, membentuk saudara segambar, serupa, seujud dengan dia. Haleluya. Amin. Dan untuk itulah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Maka karena kasihnya, dia berusaha menyelamatkan manusia yang dijadikan segambar, serupa, seujud dengan dia. Dia berupaya dan berusaha dengan keras untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dia tidak punya pilihan lain. Maka dia sendirilah yang harus datang ke dalam dunia. Dia yang roh adanya, yang tiada berwujud. Karena tidak ada satupun wadah yang sanggup mampu menampung mewadahi wujud Allah. Karena dunia beserta alam semesta terlalu kecil untuk diurus oleh Tuhan. Tetapi karena saudara dan saya, dia yang besar mau menjadi kecil, mengambil rupa wujud manusia. Wah. Amin. Allah yang besar, yang terlalu besar untuk mengurus dunia yang begitu kecil menurut pemandangannya. Tapi dia yang besar, dia mau jadi kecil karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan dia mau menjadi Allah jadi manusia bisa enggak? Manusia jadi Tuhan bisa enggak? Haleluya. Kalau Anda bisa percaya bahwa Allah bisa jadi manusia, berarti Anda mendapatkan anugerah dan kasih karunia. Haleluya. Amin. Orang di luar sana mereka berkata, kafir kamu. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar, maha kudus, maha mulia mau jadi manusia berdosa seperti saudara dan saya. Sesat lu katanya. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena mereka sedang mencari pribadi yang mereka tidak bisa lihat. Tetapi kita adalah pribadi yang dapat melihat apa yang tidak terlihat. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia. Bilang sama sebelahnya, jangan takut masa depan. Yang gak kelihatan aja udah kelihatan sekarang. Haleluya. Amin. Loh, mereka mau lihat apa yang mereka gak bisa lihat. Amin. Tapi kita lagi gak kepengenan lihat, dilihatin. Berarti saudara dan saya mendapatkan anugerah dan kasih karunia. Bukan kita pilih Tuhan, bukan kita datang ke Tuhan. Tuhan pilih kita, Tuhan datang kepada kita. Sehingga apa yang kita tidak lihat, sekarang kita bisa lihat di dalam nama. Berikan tepuk tangan buat dia, haleluya. Dan pada waktu dia datang menjadi manusia, dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dia memperhamba dirinya terhadap Allah Bapa di surga. Dan terlebih lagi dia memperhamba dirinya untuk Waduh. Tidak ada orang yang derajatnya lebih tinggi mau melayani derajat yang lebih rendah. Tapi Yesus raja di atas segala raja, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setan hangacir ngelihat dia. Dia merendahkan dirinya dan dia menjadi hamba untuk manusia. Alkitab berkata, enggak banyak orang mau mati untuk orang benar.
Tetapi mungkin ada orang yang berani mati untuk orang baik. Tetapi Yesus untuk menggenapi kasih Allah buat setiap kita, Dia mau mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Wow. Lihat deh ayatnya. Roma 5 ayat 7 dan 8. Roma 5 ayat 7 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi apa? Bilang sama sebelahnya, mungkin, belum tentu pasti. Untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Yang menjadi pertanyaan, sebelum saudara ada di dalam Tuhan, saudara benar apa enggak? Boro-boro ada yang mau mati buat saudara. Terus sebelum saudara ada di dalam Tuhan, saudara baik apa enggak? Tidak. Berarti enggak ada yang mau mati buat saudara. Haleluya. Amin. Tetapi kita bersyukur ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita. Itulah bukti. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Wah. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang berhutang. Amin. Kita berhutang kepada Tuhan. Kalau hutang kepada Tuhan aja nggak bisa bayar, jangan sok ngutang kepada manusia. Amin. Enggak amin. Bilang sama sebelahnya, wong ngutang sama Tuhan aja nggak bisa bayar, mau ngutang sama orang. Haleluya. Amin. Kita pribadi yang berhutang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia menikam kita dengan kasih-Nya. Bukan pada waktu setelah kita menjadi baik Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bukan pada waktu setelah kita menjadi orang benar Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tetapi pada waktu kita sedang tidak baik, pada waktu sedang kita tidak benar, dan pada waktu kita sedang dikuasai dosa, justru di tempat itulah Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sungguh benar firman Allah, Dia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi Dia datang untuk orang yang sakit, sehingga mujizat masih ada. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Amin. Dan itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus. Dia Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Karena Dia tahu engkau berharga, engkau mulia, dan saudara harus menyadari bahwa Tuhan sangat amat mengasihi saudara. Halik langit dan bumi boleh hilang lenyap. Dia tidak merasa terugikan halik langit dan bumi hilang lenyap. Tetapi Dia tidak akan rela bila Dia kehilangan diri saudara. Haleluya. Amin. Dan jika kita ini sangat berarti bagi Dia, maka kita juga harus memandang diri kita sebagaimana Dia memandang kita. Haleluya. Amin. Dan yang Dia minta kepada kita agar hidup kita senantiasa bergantung harap sepenuhnya mempercayai Dia. Dan sebagai orang yang percaya, namanya saja orang percaya, maka dia pasti bisa dipercaya. Dan pada waktu kita hidup di dalam percaya kita sedang membesarkan dan mempermuliakan Tuhan. Tapi pada waktu kita hidup di luar kepercayaan kita kepada Dia, identik kita sedang menghina Dia. Yesus telah cukup terhina untuk bisa membuat saudara percaya kepada Dia. Dia tergantung di atas kayu salib. Ludah bagiannya. Cambuk tentara Romawi 39 kali cambukan merupakan bagiannya. Dia ditelanjangi di atas kayu salib. Bukankah kematian yang paling terhina? Dan Dia telah menghinakan dirinya untuk saudara, agar saudara tidak terhina. Haleluya. Amin. Dan untuk saudara bisa tidak terhina, jangan menghina Allah itu sendiri.
Dengan cara bagaimana kita menghina dia, kita tidak mempercayai dia. Itu adalah penghinaan bagi dia. Bilang mas sebelahnya, jangan tegang banget dengar firman ini. Haleluya. Amin. Loh, bukankah kita dahulu sudah cukup terhina? Karena dosa bermanifestasi di dalam hidup ini. Hidup penuh dengan kenistaan, keterhinaan. Poor spirit, roh yang miskin, udah rohnya miskin, kantong miskin lagi, haleluya. Aduh. Mungkin buat sebagian saudara enggak, tapi buat saya, aduh, terhinanya sangat amat sangat. Kantor polisi, penjara, candu narkoba, aduh, tempat-tempat yang kumuh, aduh. Mau keluar juga nggak bisa, saudara. Dahulu di rumah jika sendok hilang dicari, seberapa sih harga sendok? Begitu Jeki pulang, waspada, haleluya. Saudara, kehadirannya tidak dirindukan. Makanya tadi pada waktu WL bilang, ayo bilang kepada sebelahnya, aku rindu kepada kamu. Lo rasanya, haleluya. Amin. Rasanya udah mantep banget gitu. Kenapa? Karena dahulu saya bukan orang yang dirindukan, men. Haleluya. Begitu saya datang orang waspada, haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih. Betapa terhinanya hidup ini. Belum lagi pada waktu polisi tangkap, aduh digiring-giring. Naik mobil sih pakai AC keren, ini mobil ada keranjangnya, kita di dalamnya, haleluya saudara. Waduh, terhina. Sekarang saya masih ke penjara, tetapi dalam kondisi situasi yang berbeda. Saya menyampaikan kasih Tuhan kepada setiap mereka yang ada di dalam penjara. Dengan satu pengharapan ilahi, jika Tuhan sanggup mampu tolong saya, maka Tuhan yang sama jika engkau datang kepadanya, dia juga sanggup mampu memberikan pertolongan kepada hidup saudara. Haleluya. Tidak ada satupun manusia yang akan sanggup mampu mengangkat kita dari kehinaan kehidupan akibat dosa. Dan jangan pernah coba berusaha untuk mencari dari manusia. Karena belas kasihan manusia merendahkan harkat martabat manusia. Pak, kasihanin dong Pak. Aduh, karena kasih Tuhan tuh 2 kali kan habis tuh. Amin, habis gak? Habis, datang lagi ke sumber yang sama. Pak, belas kasihan manusia Pak. 2 kali Tuhan tuh katanya. Habis lagi, habis gak? Habis, datang lagi ke dia. Wah, muka udah berubah. Betul? Begitu muka berubah karena kita ngerti firman, bilang lagi, berilah maka engkau akan diberi. Amin. Lah, karena ketohok firman, kata bongkar juga itu dompet berebet. Haleluya. Amin. Habis lagi. Datang lagi ke situ. Minta, Pak, ayo dong. Dia bilang, perasaan kamu melulu yang datang, kapan saya datang ke kamu? Haleluya. Ya kan? Dia bilang, Pak, berilah maka engkau akan diberi. Ya kan? Terus kita bilang, berharaplah kepada Tuhan. Terus nyautnya keren banget. Memang menjelang akhir zaman, kasih sesama manusia semakin tawar. Coba lihat ya. Bilang mas sebelah, jangan ketawa, mikir. Saudara yang saya kasih dan dikasih, kalau kita bersumber kepada manusia, manusia ada batasnya. Karena dia bukan sumber yang sejati. Haleluya. Amin. Tetapi belas kasihan daripada Tuhan itu sendiri akan mengangkat harkat dan martabatmu sebagai manusia. Amin. Stop bergantung harap kepada manusia. Kita menghormati dan menghargai karya Tuhan atas manusia tersebut, baik. Tapi untuk bergantung harap kepadanya, tidak baik. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah setiap pribadi yang ada di tempat ini. Kita semua yang mengandalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Jangan pernah takut, pencukupan Allah dalam hidup saudara cukup. Punyalah rasa cukup di dalam Tuhan. Halik langit dan bumi dia ciptakan untuk peruntukannya bagi saudara. Burung di udara enggak nabur, enggak nuai, dia sanggup mampu pelihara.
rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Maka dia sanggup mampu mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Terus jangan pernah meragukan Tuhan yang menciptakan saudara. Dia lebih memahami, dia lebih mengenal diri saudara dibandingkan saudara mengenal diri saudara sendiri. Amin. Loh, karena dia yang menciptakan. Dan kalau Allah sedemikian rupa mengasihi kita, maka ayat selanjutnya 1 Yohanes 4 ayat 10, ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Apa sih yang Tuhan minta? Yang dia minta agar kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah, refleksi daripada kita mengasihi Tuhan sebagaimana dia mengasihi kita, maka lihat apa yang dia minta. Kita juga harus mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi dirimu sendiri. Mana lebih utama dan penting? Mengasihi sesama atau mengasihi diri sendiri lebih dahulu? Halo? Mengasihi sesama atau mengasihi dirimu sendiri lebih dahulu? Mana lebih penting? Cia, pintar. Haleluya. Amin. Karena pertama yang Tuhan kasih siapa? Dirimu sendiri. Berarti sebelum saudara bisa mengasihi sesama manusia, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Menghargai akan kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi. Berarti yang Tuhan minta, sebelum saudara mengasihi sesama manusia, Tuhan minta kamu mengasihi dulu dirimu sendiri. Amin. Bukan berarti kata mengasihi diri sendiri dalam wujud egois dengan kasih manusia. Tetapi kasih Allah yang ada di dalam hidupmu, di mana Roh Kudus telah ada padamu, bermanifestasilah di tempat itu. Yaitu apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu bermanifestasi lebih dahulu di diri saudara sendiri. Kalau saudara bisa mengasihi diri saudara sendiri, artinya kemarahan, kegeraman, kebencian, kekecewaan, akar kepahitan. Buat jamu sih bagus tuh, haleluya. Itu tidak bermanifestasi lagi dong di dalam diri saudara sendiri. Amin. Ibu-ibu, kegeraman, kemarahan, kekecewaan, kebencian, roh gak bisa ngampunin, gak boleh lagi ada padamu. Bagaimana jika ada kegeraman mengasihi orang yang ada, gua kasih lu dengan kasih Tuhan lu ya. Waduh, darah Yesus. Haleluya. Kita bilang mulutmu kasih, hatimu pedes banget. Haleluya. Saudara, gak akan mungkin bisa. Dan sebaliknya bapak-bapak, jika Anda mengasihi sesama manusia, Anda harus mengasihi diri saudara sendiri. Jangan lagi diri saudara menipu diri saudara sendiri. Rasain lo dia, gue bohongin dia, katanya begitu. Haleluya. Yang saudara bohongin bukan orang lain pada waktu saudara bohong. Yang saudara bohongi adalah diri saudara sendiri. Karena pada waktu saudara bohong, orang gak tahu saudara bohong. Yang tahu saudara sendiri yang bohong. Bilang sama sebelahnya, tolong mengasihi dirimu sendiri dulu. Haleluya. Amin. Selebihnya, bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi orang lain, sedangkan terhadap diri saudara sendiri, saudara tidak bisa mengasihi. Mengkonsumsi hal-hal yang merusak hidup saudara. Itu nggak bisa saudara bisa mengasihi orang lain. Tetapi jika saudara tidak lagi mengkonsumsi hal-hal yang merugikan atas tubuh dan diri saudara sendiri, maka dari sejak saat itulah baru saudara bisa mengasihi sesamamu manusia. Amin.
Bagaimana saudara berdoa untuk kesembuhan, sementara saudara ngerokok siang, pagi, sore, malam yang membuat sakit penyakit. Aduh, prepet. Haleluya. Halo. Bagaimana saudara bisa mengasihi sesamamu jika anggur, arak, XO, Hennessy, Remy Martin, geledak. Nih jalan pemborong bikinnya nggak bener nih. Haleluya. Bukan jalan yang nggak bener, kamu yang sempoyongan. Haleluya. Saudara, bagaimana mungkin Anda bisa mengasihi sesama manusia, tetapi Anda tidak bisa mengasihi dirimu sendiri? Setelah Anda dipenuhi dan mau memenuhi dirimu dengan kasih Allah, maka saya yakin dan percaya, di tempat itulah Anda baru bisa mengasihi sesamamu manusia. Namun yang lebih luar biasa, kasih itu bukan cuma sekedar slogan. Kasih itu bukan cuma sekedar pujian yang kita naikkan di dalam gereja. Tetapi kasih itu harus diaplikasikan sehingga orang bisa berkata, sungguh benar aku melihat dan dapat mengecap betapa baiknya Tuhan di dalam hidupmu yang aku rasakan. Amin. Kasih bukan cuma sekedar kita katakan melalui hanya mulut bibir lidah kita. Tapi kasih itu harus dihidupkan. Kasih itu harus dimanifestasikan. Kasih itu harus mendarat di GBI Rayon 1C cabang WTC Mangga 2. Gak boleh cuma di awang-awang. Haleluya. Gak nyampe kita mau naik turun lagi. Mau naik turun lagi. Haleluya. Bukan kita yang naik ke awang-awang, tapi kasih itu yang harus mendarat ke bumi. Bilang mas sebelahnya udah mendarat belum lo? Banyakan di awang-awang lupa lagi nginjak bumi. Haleluya. Sehingga kasih itu hanya sekedar slogan dan pujian. Firman ini bukan hanya untuk saudara. Firman ini juga ngemplang yang ngomong. Haleluya. Amin. Nggak tahan nih, mau nangis nih. Kasih itu bukan hanya, firman ini bukan hanya untuk saudara. Firman ini juga untuk saya. Kadang-kadang kasih kita di awang-awang terus. Waktu mendarat ya di gereja WTC Mangga 2 berbicara tentang kasih. Mantep banget. Jemaat lihatnya sampai aduh keren banget tuh pendeta. Begitu pulang rumah belum tentu juga. Haleluya. Halo. Amin. Dan kasih itu harus mendarat. Kenapa? Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada apa? Seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ingat ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah itu sendiri. Tadi di awal khotbah saya katakan, dia adalah pribadi yang tidak terlihat. Tetapi dia menyatakan dirinya kepada setiap kita yang telah dipilihnya. Untuk bisa melihat apa yang tidak terlihat. Karena di dalam Yohanes 14, Filipus bertanya kepada Yesus, Guru tunjukkan Bapa kepadaku. Yesus berkata, setelah sekian lama engkau bersama dengan aku, engkau masih minta Bapa ditunjukkan. Bukankah Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Kalau engkau gak bisa melihat juga Bapa, lihatlah pekerjaannya yang ia kerjakan di dalam aku. Dan kita bisa melihat apa yang tidak pernah kita lihat karena kita sudah merasakan apa yang dia kerjakan di dalam kita. Sehingga kita menerima anugerah dan diselamatkan. Kita punya rekam jejak Tuhan. Haleluya. Dan jika bukan dia yang menjejakkannya kepada kita, maka kita gak pernah punya rekamannya. Amin. Amin. Buat saya gak pernah lupa kapan Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Yaitu tanggal 1 Agustus tahun 1995 di rumah sakit ketergantungan obat Jalan Kaji, saudara. Saya nggak pernah lupa di mana dia menjejakkan jejaknya yang pertama buat saya. Dan dari sejak saat itu saya berjalan karena saya punya rekam jejaknya Tuhan. Haleluya. Amin.
Pada punya rekam jejak gak? Bilang kalau sama yang sebelah, kalau lu gak punya kasihan deh lu, haleluya. Amin. Saudara. Sehingga kita bisa melihat apa yang tidak terlihat. Sehingga kita datang dan beribadah. Kita menghidupkan kebenarannya di dalam hidup kita. Kita menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Namun agar kasihnya mendarat ke bumi, itu harus dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Dalam bentuk wujud perbuatan kita. Apa sih perbuatan Tuhan yang dia kerjakan kepada kita sehingga kasihnya mendarat dalam hidup kita? Yang pertama, dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita nggak setia, dia tetap. Tidak ada ayatnya sekalipun Tuhan nggak setia, aku tetap setia. Nggak ada. Yang ada sekalipun kita nggak setia, dia tetap setia. Nah, kalau Allah sedemikian rupa setianya kepada kita, maka kita juga harus setia dengan Tuhan. Namun siapakah yang sanggup mampu membalas kesetiaan Tuhan kepada kita? Kesetiaan Tuhan tiada bersyarat. Manusia jika setia pasti punya, bilang mas sebelahnya, dulu. Dulu, haleluya. Kenapa? Karena kita tidak mengalami kasih yang tidak bersyarat. Tetapi sekarang setelah kita mengalami kasih yang tidak bersyarat, maka kita juga harus mengasihi dengan tidak bersyarat. Terhadap siapa? Aplikasikan kesetiaanmu kepada Tuhan dengan setia terhadap orang-orang yang Tuhan dekatkan di dalam hidup saudara. Suami, setialah dengan istri masa mudamu. Amin. Kok nggak amin sih? Oh lagi mikir. Oh, istri masa muda apa ya? Arti pada waktu kamu pacaran terus menikah, itu istri pertamamu, itu istri masa muda. Jangan setelah diberkati sok-sokan buka cabang. Saya nggak ketawa. Buka cabang. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Darah Yesus. Alkitab berkata, hendaklah engkau setia dengan istri masa mudamu. Jangan pernah coba buka cabang dan engkau membangun rumah tangga dengan istri muda. Nggak boleh. Dan bagi para ladies, perempuan muda, tempatkanlah dirimu, menjadikanlah dirimu istri semasamu muda. Jangan pernah mau jadi istri. Nggak ketawa. Sehingga saudara enteng-enteng aja, enak aja. Ini serius. Jangan pernah mau jadi istri muda. Umur boleh muda. Saya kalau lagi jalan sama istri, kenalin, ini istri saya, dilihat, waduh, Pak, istri. Iya, kenapa? Muda banget ya, sembarangan. Umurnya muda, bukan istri muda. Haleluya. Beda 11 tahun, saya 51, dia 40, kan jauh bedanya. Amin. Tapi dia bukan istri. Karena Alkitab berkata, hendaklah anak cucumu menjadi berkat di mana-mana. Bukan di mana-mana. Anak cucumu, waduh. Bisa. Jika engkau setia dengan pribadi yang tidak engkau lihat, yang engkau rasakan kesetiaannya yang menuntun engkau sampai hari ini sebagaimana engkau ada. Dia nggak minta banyak, aplikasikanlah, balaslah kesetiaanmu terhadap dia dengan setialah dengan istrimu. Haleluya. Amin. Setialah dengan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada hidup saudara. Setialah bergereja di mana saudara digembalakan. Haleluya. Amin. Karena kesetiaan merupakan manifestasi wujud Allah itu sendiri di dalam hidup ini. Amin. Dan selanjutnya yang kedua, manifestasikan kasih itu
dengan sabar menanggung segala sesuatu. Untuk sabar mudah atau susah? Halo. Untuk sabar mudah atau susah? Susah. Sabar aja susah, ditambah menanggung segala sesuatu. Kalau cuman sabar aja Pak, oke, cuman yang tanggung kan dia. Tuhan gak bilang begitu dalam ayatnya 1 Korintus 13 ayat 7 yang terakhir tuh. Dia bilang bukan cuma sekedar sabar, tetapi sabar itu menanggung segala sesuatu. Yesus telah membuktikannya betapa sabarnya dia dengan kita. Begitu brojol lahir, sudah dikuasai dosa, nggak usah diajarin, saudara. Dosa bermanifestasi di dalam hidupnya. Waduh, terus panjang hidup sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dosa bermanifestasi di dalam hidup saya. Allah adilnya, dia harus menghukum dosa saya. Dan itu bentuk keadilan Allah bahwa dia harus menghukum dosa. Tetapi dia tidak menghukum saya pada waktu saya dikuasai dosa. Dia memberikan penundaan agar penghukuman itu tidak ditimpakan kepada saya. Karena penghukuman itu ditimpakan kepada tubuh Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Dan lihat, Yesus menanggung segala penderitaan dengan sabar. Dia seperti anak domba yang keluh dibawa ke perbantaian, saudara. Wah. Dia menanggung kehinaan, cercaan dengan sabar. Bahkan dia tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Dia kerjakan, dia lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Bisa aja pada waktu dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai tugasku, Bapak, gua mau turun dari salib. Haleluya. Bisa gak? Tapi dia katakan, sudah selesai. Dan dia tetap ada di atas kayu salib. Bahkan pada waktu prajurit Romawi mau memberikan anggur bercampur empedu untuk bisa menghilangkan kesadarannya sedikit agar penderitaannya dia mendapatkan keringanan. Dia tidak mau meminumnya. Kenapa? Karena dia rela menanggung segala sesuatu. Bahkan kesakitan yang amat sangat sakitnya, dia mau menanggungnya. Wow. Anggur bercampur empedu yang diberikan tujuannya agar bisa menghilangkan kesadaran. Kalau orang udah gak sadar kan dia apa-apain juga gak sakit. Tapi Yesus gak mau. Kalau lihat penderitaannya yang ditayangkan di Passion of Christ, aduh hancur. Saya pernah dulu berkelahi kalah waktu belum jadi hamba Tuhan. Ketusuk badannya 11 lubang. Barang-barang yang tidak steril masuk ke tubuh saya. Saya mengalami demam tinggi, pendarahan yang begitu dahsyat, saudara. Karena kalau bukan karena Tuhan, si Ogut udah gak ada di sini nih. Amin. Coba lihat, dari sejak kecil setan tuh udah mau ngambil saya. Kenapa? Karena dia tahu. Dulu saya gak tahu. Sekarang saya tahu bahwa saya akan dipakai untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 11 lubang, saudara. Darahnya tercurah, napas udah megap-megap. Mengalami demam yang tinggi, dokter aja udah angkat tangan, saudara. Dan pada waktu itu kesesakan, meriang, saya bilang tolong bius saya. Supaya saya tidak merasakan sakit yang teramat sangat sakit. Dokter gak mau bius sampai dia yakin saya kuat untuk dibius. Tapi sementara bius itu belum diberikan, saya teriak, bius gue dong, bius gue dong, bius saya dong, bius aku dong, bius gue. Karena begitu sakitnya, saudara. Tapi pada waktu Yesus ingin diberikan anggur bercampur empedu yang bisa melemahkan syarafnya, yang bisa melumpuhkan rasa sakitnya, dia menolaknya. Artinya dia rela menanggung segala sesuatu untuk saudara dan saya. Haleluya. Di
Tidak ada kesabaran dan rela menanggung seperti yang Yesus lakukan. Kalau Yesus sabar menanggung segala sesuatu, maka dia juga minta kita sabar menanggung segala sesuatu. Kepada siapa orang jauh? Bukan rugi-rugi banget orang jauh. Dan biasanya sabar menanggung segala sesuatu buat orang jauh, gampang banget. Haleluya. Amin. Tiap kali ketemu seminggu sekali, shalom. Ilah, sabar banget tuh suara. Tapi untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Saya pernah cerita kesaksian. Oke, sebelum kesaksian, kita lihat dari contoh Alkitab. Abraham dia menanti dengan sabar setiap janji Tuhan. Amin. Dan akhirnya setiap janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Dan saya tarik lagi kepada kehidupan masa kini. Ada seorang teman saya. Dia sekarang menjadi tokoh doa nasional. Menggembalakan gereja. Dahulu beda-beda tipis. Dia pecandu narkoba, kan dia ada bersaksi. Dia pecandu narkoba. Dalam berumah tangga, dia buka cabang, saudara. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, saudara. Dia pulang ke rumahnya cuma sekedar cuci baju, itu rumah jadi laundry buat dia. Dan istrinya mengalami penderitaan yang amat sangat. Karena belum percaya. Istrinya bergaul dengan seorang temannya sekolah, udah percaya. Akhirnya karena temannya lihat situasi itu, dibawalah istri ini ke gereja. Di gereja, puji Tuhan, istri itu menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Dia menyadari betapa Tuhan begitu sabar menanggung segala sesuatu dosanya kepadanya yang ditimpakan kepada di atas kayu salib. Hatinya hancur. Allah membuat jejakan di dalam hidupnya dan dia mengalami pertobatan di gereja. Setelah itu dia pulang ke rumah. Kondisi keadaan rumahnya bahkan suaminya belum berubah. Tapi hatinya udah berubah. Haleluya. Suami pulang. Biasanya kalau dia pulang, buing, itu telah klakson yang buing kayak pesawat, saudara. Dan membangunkan tetangga yang lain. Terjadi keributan. Tapi kali ini dia tahu jam-jam suaminya pulang. Dia nggak perlu tunggu suaminya klakson yang membangunkan tetangga yang lain. Dia yang bukain garasinya, saudara. Suaminya baru, udah terbuka tuh garasi. Masuk. Dia ngelirik, siapa yang buka? Waduh, bini gue tuh. Masih ngaku bini lagi tuh laki. Setelah masuk, dia cuman bilang, Pak gak usah ribut. Silahkan kalau mau mandi, air panas sudah disediain. Sang suami bilang, jangan main-main ya. Saya gak pernah KDRT sama kamu. Air panas mau guyur saya katanya gitu. Enggak, silakan mandi Pak. Dia masuk kamar mandi, apa yang terjadi? Air panas memang sudah tersedia, dia tinggal mandi. Begitu suaminya selesai mandi keluar, istri cuma bilang, Pak gak usah ribut. Biasanya habis mandi cari perkara. Supaya terjadi keributan agar dapat izin exit keluar. Ribut, dia bikin ribut, setelah ribut baru dia bilang, memang kan rumah ini panas buat gue mau jalan dah. Ya kalau itu suami kamu maafin lah. Dan jika itu kamu ya bertobat. Saudara saya kasih dan ya, apa yang terjadi? Sang istri bilang, Pak gak usah ribut, gak usah ribut, gak usah ribut, gak usah ribut. Kenapa? Pakaianmu telah tersedia semuanya. Istrinya udah sediain dari baju, celana, pakaian baju dalam sampai yang dalam-dalam semuanya disediain. Suaminya kaget, aduh disediain ini baju. Cuman dasar memang sekalipun dia melihat tetapi buta. Masih buta, nggak ngelihat tuh. Dengan kayaknya, apaan sih? Emangnya saya mau pergi kenapa disediain nih baju tapi dipakai juga? Apaan sih? Apaan sih? Nah apa sih kalau jadi aneh begini, sediain gue pakai baju, emang gue mau pergi ya? Ya udah deh karena disediain gue pergi deh. Coba lihat tuh, buta. Dan istrinya nggak sanggup mampu bawa dia sampai ke pintu. Dulu sampai di pintu istrinya nguber tuh. Dia sertai dengan apa? Sumpah serapah. Dasar lu ya, gue juga salah sih nggak nurutin mama gue, suruh nggak boleh nikah sama lu, ternyata lu nikah sama gue, aduh, mujizat lu, musibah lu buat gue katanya. Dia merepetin suaminya.
Suami digiring dengan perepetan, maka jadilah sesuai dengan perepetanmu. Haleluya. Tapi dia nggak lakukan itu lagi setelah hatinya berubah. Dia nggak antar suaminya memang karena nggak kuat. Tapi dia berdoa, dia lepaskan berkat untuk suaminya. Yang dia minta, Tuhan selamatkan suamiku Tuhan, agar dia tidak menuju kepada kebinasaan. Wah, doanya lain. Kalau dulu gaji bulanan lo habis nggak serahin gue, gitu. Dulu doanya untuk kepentingan sendiri, tapi sekarang dia berdoa untuk kepentingan suaminya dan untuk kepentingan Tuhan. Nggak langsung ada waktu, tetapi lihat, sabar menanggung segala sesuatu, dia continuous terus melakukan hal itu. Dan terus lepas hari. Sang suami mulai lihat kenapa kelakuanmu berubah sih. Dia terus berkata, bahwa ini Yesus, saya ketemu Yesus. Ah, Yesus apa Yesus? Suaminya bukan orang percaya. Tapi lihat, Allah tidak membiarkan dirimu dicobai melewati kekuatan kemampuanmu. Amin. Karena dia adalah Allah yang setia. Pada waktu suatu malam, sang suami ingin pergi ke cabang 1, 2, 3. Di tengah perjalanan Roh Kudus menyergap dia. Dengan apa? Apa yang dia nggak bisa lihat sekarang diperlihatkan. Haleluya. Bahwa Tuhan merubah kehidupan istrinya. Dan jika bukan campur tangan Tuhan, maka istrinya nggak bisa mengalami perubahan. Dia tahu pasti itu. Tapi sekarang istrinya berubah dan dia bilang istrinya menyembah kepada Yesus yang merubahnya. Maka dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang merubah istrinya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat dia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia kembali pulang ke istrinya. Dan dia dapati istrinya sedang berdoa dan dia peluk istrinya. Dan dia menangis sejadi-jadinya dan terjadi kebangunan rohani di tempat itu. Dan hari ini, ketika saya berkhotbah di gerejanya, jumpa dengan istrinya, saya bilang, bagaimana si papa? Dia bilang, suami yang membanggakan. Ayah dari anak-anak yang bangga terhadap papanya. Dan sekarang Jack, cucu udah mulai pada datangan nih. Lu sih telat kawinnya, nggak ada yang telat ah. Ya gimana nggak telat, cucu gua hampir uber-uberan sama anak lu umurnya. Cucu, waduh, bangga banget sama opanya. Terus saya cuma tanya, siapa yang buat seperti itu? Hasil doa lo kan? Terus dia bilang, enggak, bukan gue Jack. Siapa? Yesus Jack. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sabar menanggung segala sesuatu. Wah. Ini juga buat kita hamba-hamba Tuhan, ngegembalain. Lu gak kuat. Maaf Pak Yupo. Bukan Pak Yupo, kita hamba. Aduh, ayo ngomong. Aku mau bersabar. Dan aku beriman. Kesabaran milikku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir. Penerimaan. Yesus menerima kita apa adanya. Dan dia ajar kita penerimaan yang luar biasa. Yesus membasuh kaki daripada para muridnya. Yang dicatat di Yohanes 13. Dia basuh kaki para murid. Petrus pada waktu mau Yesus basuh kakinya, dia bilang, engkau Tuhan basuh kakiku? Oh, enggak. Yesus cuma bilang, jika engkau enggak mau aku basuh, maka engkau tidak menjadi bagian dalam hidupku. Begitu Petrus dengar gitu, dia bilang, mandiin gue aja sekalian, katanya. Yesus membasuh kaki daripada para muridnya. Dia tahu nanti pada waktu dia sampai pada kesudahannya, para muridnya akan lari ninggalin dia tuh. Bahkan ada yang mengkhianati, bahkan yang menyangkali dia. Dia tahu
Tetapi apa? Yesus mengaplikasikan penerimaan atas kelemahan para muridnya. Dengan cara apa? Membasuh kaki dari muridnya. Berarti penerimaan itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Bukankah dulu waktu janji nikah sumpah di hadapan pendeta dan di hadapan Tuhan, apa janjimu? Aku bersedia menerima dia menjadi suami dan istriku. Waduh. Makanya kalau sedang pemberkatan nikah jangan ditutup dulu tuh layernya. Begitu dihadapin buka dulu tuh. Lakinya bilang, bener kan nih? Bener kan, gak salah. Amin. Dan pada waktu itu kan janji, aku bersedia menerima dia baik dalam keadaan senang, susah, sehat, sakit, hingga mautlah yang memisahkan. Amin. Dan penerimaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita membangunkan potensi ilahi yang ada pada kita. Saya lihat satu tayangan di YouTube itu Nick Vujicic. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tetapi dia eksis menghidupkan dirinya sendiri. Dia punya rumah besar, punya kolam berenang. Selebihnya dia menjadi penasihat keuangan yang canggih. Dia menyelesaikan studi anak-anak normal. Dan dua fakultas dia selesaikan dengan nilai yang cukup memuaskan. Tapi dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Yang lebih luar biasa sekarang dia menikah, istrinya cakepnya minta ampun ya. Yang belum menikah bilang, jangan takut, nikah aja dapat jodoh, haleluya. Dan di sorot matanya nggak ada, dia bisa melihat minta belas kasihan manusia. Perkataannya perkataan penuh kuasa, punya iman. Dan kalau cuma dengar perkataannya kita nggak lihat wujud fisiknya, maka kita nggak percaya bahwa yang ngomong itu adalah orang yang cacat sedemikian parahnya. Dan yang lebih luar biasa, dia lahir dari keluarga hamba Tuhan. Papa Mama Nick itu hamba Tuhan. Dan bayangkan pada waktu Nick lahir, saudara, aduh, begitu ibu yang punya cita-cita, yang punya impian bahwa anaknya normal, anaknya akan berkembang. Begitu dia bilang, suster coba tolong saya mau lihat anak saya. Aduh, puji Tuhan bukan saya susternya. Kalau saya nggak sanggup mampu bawa ke ibunya. Begitu tampung aja, ya ilah kurang tangan nggak ada. Cuma daging doang. Dan pada waktu dibawa ke istrinya, ke ibunya, apa hati ibu pada lihat keadaan anak seperti hancur. Saya nggak pernah melahirkan, tapi nungguin anak saya lahir, iya. Begitu anak saya lahir, susternya langsung bilang, Pak nih ya lihat, tangan kakinya semua utuh ya, jarinya 5 utuh ya, telinga 2, hidung oke, semua utuh ya, mata oke Pak, utuh ya anaknya. Ayo mau didoain, kita berkati doain. Tapi kali itu bapaknya dipanggil nih Pak ya, tangan nggak ada, aduh. Hamba Tuhan loh. Bayangin jika itu terjadi dan menimpa hidup saya, apa respon terhadap saya? Siapa Pak Jeki anaknya begitu cacat? Waduh, kutuk 7 turunan belum diberesin tuh. Pak Jeki anaknya begitu, mau punya dosa apa kali dia tuh? Jangan roh-roh perjinahan lagi. Waduh. Jangan menghakimi. Pada waktu para murid tanya, lihat guru kenapa dia lahir buta? Karena dosa dia atau karena dosa orang tuanya? Yesus Tuhan bilang bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, karena pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Dan lihat, saya percaya penolakan juga terjadi di Australia pada waktu Nick lahir. Orang tuanya juga pasti mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Tapi penolakan yang begitu luar biasa yang diarahkan kepada anak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah beri beban kepada saudara tanpa dia menopangnya. Amin. Ini perkataan muncul nih, keluaran nih langsung nih pewahyuan. No konsep nih. Tuhan tidak akan pernah memberikan beban kepadamu tanpa dia menopangnya. Dan jangan mau tidak ada beban tanpa topangan Tuhan. Bahaya. Mana saudara mau pilih? Dia beri beban, dia topang. Atau dia nggak beri beban, dia nggak topang. Mau yang mana? Yang A apa yang B? Di gereja yang A. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Penolakan yang diberikan kepada keluarga itu menghasilkan suatu penerimaan yang luar biasa kepada anak itu. Dan penerimaan itu membuat Nick yang cacat, tapi seolah-olah dia tidak cacat. Dia menjadi motivator saudara. Wah. Maka dia pernah datang ke Indonesia.
Amin. Dan lihat potensi ilahinya timbul dalam hidupnya. Tuhan menerima saya dengan apa adanya. Saya nggak punya uang pada waktu saya pertama mengalami kelahiran baru. Saya tidak mempunyai pendidikan yang cukup pada waktu setelah saya mengalami kelahiran baru. Dan bahkan saya mendapatkan penolakan dan ketidakpercayaan atas pertobatan saya. Tetapi penerimaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dia dekatkan saya dengan orang yang juga sanggup mampu menerima. Yaitu saya digembalakan. Dan gembala sidang saya menerima saya apa adanya. Dan selebihnya Allah bekerja sehingga potensi ilahi bisa timbul di dalam hidup saya. Yang tidak berarti sekarang boleh menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan sekarang Tuhan juga mau agar saudara juga membuat penerimaan dong kepada pasangan saudara. Terima. Bukankah dulu waktu pacaran kamu bilang terima mujizat? Kenapa sekarang setelah sekian tahun musibah? Enggak, jangan rubah mujizat jadi musibah. Yang ada air diubah menjadi anggur, musibah jadi mujizat. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Terima dong. Mungkin pasanganmu tidak cacat secara fisik. Fisiknya utuh. Cuman banyak cacat-cacat yang lainnya. Kalau orang cacat perlu ditolong atau perlu dijorokin? Orang cacat perlu ditolong. Saya kalau lagi konflik dengan istri begitu mau ngomel aja, diingetin cacat. Ya udah deh emang cacat, kesian. Nggak ribut. Amin. Orang cacat kan adalah pribadi yang tidak sanggup mampu melakukan apa yang orang normal lakukan. Amin. Supaya dia sanggup mampu melakukan apa yang orang normal melakukannya, dia perlu diajar. Yang namanya ngajar kan mesti sabar. Amin. Nah, oleh sebab itu pada waktu engkau bisa menerima pasanganmu, maka saya yakin dan percaya potensi ilahi yang ada padanya pasti akan bermanifestasi. Amin. Dan jika potensi ilahi yang bermanifestasi dalam hidup pasanganmu, maka lihat keluarga dan rumah tanggamu akan mengalami keluarga yang berkemenangan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu yang pertama, kasih Allah begitu luar biasa buat setiap kita. Yang kedua, kita harus bisa mengasihi diri kita sebagaimana kita dikasih Allah itu sendiri. Dan yang keberapa? Ketiga, kita bisa mengasihi kita sesama manusia. Aplikasi daripada mengasihi manusia, karena manusia nggak pernah bisa melihat Tuhan, tetapi kasih itu ada di dalam hidup kita agar mereka bisa melihat Tuhan sebagaimana Tuhan setia dengan kita, maka kita juga harus setia. Amin. Kesetiaan dibutuhkan kesabaran. Kesabaran rela menanggung segala. Untuk itu membuat dan saya yakin dan percaya kehendak rancangan rencana Allah pasti digenapi, terlebih lagi atas seluruh jemaat WTIC Mangga 2. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ya naik dong. Masih mau nunggu aja.